Pengembangan masyarakat Islam present. Halo semuanya, nama aku Ade Rahmat Ali. Sekarang aku berada di jurusan PMI. Hah, apa sih PMI itu? PMI, Pengembangan Masyarakat Islam itu loh. Salah satu program studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, selama beberapa menit ke depan, temenin aku sharing sejarah dakwah yuk. Perluasan wilayah dakwah pada masa dinasti Umayyah, kawasan Asia Kecil. Halo teman-teman semua, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa sih? Nah, di sini udah ada mind mapnya ya teman-teman, yang terdiri atas satu adalah latar belakang, kemudian ada perluasan dakwah Islam dinasti Umayyah di Asia Kecil, kemudian strategi dakwah dan kesimpulan. Perluasan wilayah dakwah pada masa dinasti Umayyah, Daulat Umayyah yang berkuasa dari 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi dengan khalifah atau raja pertamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan khalifah penutupnya Marwah Tsani Marwan II telah memperlihatkan hal-hal positif dan negatif dalam proses perjalanan dakwah Islam. Berbagai ancaman yang membahayakan keutuhan dakwah Islam dari kerajaan Romawi dan kerajaan Persia di perbatasan masing-masing memaksa para penguasa pimpinan dakwah Daulat Umayyah mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan dan juga mengamankan dakwah. Atas pertimbangan itu, arena perjuangan dan pengembangan dakwah Islam difokuskan di ketiga kawasan yang cukup, yaitu Asia Kecil, Afrika Utara, dan kawasan Timur Arabia. Asia Kecil disebut juga Anatolia dalam bahasa Yunani atau Asia Minor, yaitu sebuah kawasan di Asia Barat Daya yang kini dapat disamakan dengan bagian Asia negara modern. Turki termasuk Hattia, Luwia, Pergia, Cimmeria, Lydia, Persia, Kel, Tabal, Mesek, Yunani, Pelasgia, Armenia, Romawi, Goth, Bizantium, Turki Saljuk, dan Turki Utsmani. Daulat Umayyah menetapkan Damaskus sebagai ibu kota negara sekaligus pusat kegiatan dakwah Islam, sehingga perjuangan dakwah Islam di Asia Kecil menjadi sangat penting. Hal ini atas pertimbangan bahwa jika membiarkan kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel terus-menerus memperkuat dan memperkokoh dirinya, berarti memberi peluang kepada mereka memukul jantung dakwah Islam. Oleh karena itu, sejak khalifah pertama sampai khalifah terakhir, mereka mempertahankan pengaruhnya terhadap daerah-daerah ini. Sebenarnya Asia Kecil itu apa aja sih? Asia Kecil itu yang telah saya sebutkan sebelumnya atau disebut juga dengan Anatolia, sebuah wilayah geografis yang terletak di bagian barat daya Asia yang saat ini menjadi bagian terbesar dari negara Turki modern. Nah, secara letak, Asia Kecil itu ada di sebelah timur perbatasan dengan dataran tinggi Armenia, kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Laut Aegea, kemudian di utara berbatasan dengan Laut Hitam, dan di selatan berbatasan dengan Laut Mediterania. Pada masa dinasti Umayyah, kawasan Asia Kecil menjadi target ekspansi karena wilayah ini merupakan bagian dari Kekaisaran Bizantium, musuh utama umat Islam saat itu. Ekspedisi militer ke Asia Kecil merupakan bagian dari usaha memperluas wilayah kekuasaan Islam dan menyebarkan dakwah ke wilayah-wilayah non-Arab. Membahas tentang perluasan wilayah dakwah Bani Umayyah di daerah Asia Kecil ya teman-teman. Nah, teman-teman boleh lihat di sini aku udah bikin mind mapnya. Pertama kita lihat dulu dari latar belakang ya. Nah, latar belakang ini aku ngambil ada 3 latar belakang. Pertama, itu adalah Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium sebagai kekuatan terbesar yang ada di daerah sana. Kemudian yang kedua yaitu daerah Asia Kecil atau Anatolia sebagai wilayah strategis. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyebarkan Islam dan melemahkan Bizantium. Nah, hal ini tuh menjadi latar belakang yang saya pilih gitu dari penjelasan kali ini karena ketiga komponen ini pasti akan berkaitan dengan pembahasan kita selanjutnya. Nah, Asia Kecil atau Anatolia itu sebenarnya mengapa disebut sebagai daerah yang strategis? Karena hal ini juga didukung oleh pendapat ahli, oleh sejarawan dan juga seorang politikus yang ada di sana yang bernama Feroz Ahmad. Beliau menyebutkan bahwa
Anatolia itu selalu menjadi wilayah yang penting secara strategis karena terletak di persimpangan antara Eropa dan juga Asia. Hal ini beliau sampaikan dalam bukunya dan berjudul The Making of Modern Turkey 2028. Yang selanjutnya, setelah kita melihat latar belakang, kita lihat lagi ya di main map sini. Aku tuliskan ada perluasan dakwah Islam dinasti Umayyah Asia Kecil. Itu dipimpin oleh siapa sih? Nah, dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan Yazid bin Muawiyah. Kemudian hal ini juga melancarkan serangan gitu ke daerah Konstantinopel pada tahun 674 sampai 678 Masehi, yang walaupun waktu itu masih belum berhasil gitu ya teman-teman. Terus kemudian ada penaklukan pulau-pulau strategis, ada Rhodes, kemudian ada Kreta, ada juga Arwa dan juga Cyprus. Nah, hal ini tuh membuat beberapa strategi dakwah gitu teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat di sini ya. Itu ada pengaruh Islam tentunya karena adanya sentuhan gitu dari Bani Umayyah ke daerah tersebut. Ada pengaruh-pengaruh Islam di negara di beberapa wilayah perbatasan gitu ya teman-teman. Misalnya ada di Armenia, ada di Georgia, kemudian juga di Azerbaijan. Kemudian hal ini juga menjadi jalan bagi ekspansi Islam ke Asia Tengah dan Eropa Timur. Nah, maka apa sih sebenarnya? Jadi kalau misalnya kita melihat dari kesimpulan, perluasan wilayah dakwah yang dilakukan oleh Bani Umayyah ini berarti menandakan bahwa hal ini tuh menjadi awal bagi perluasan daerah kekuasaan Islam, kemudian juga menjadi fokus gitu deh. Karena fokus saya di Asia Kecil, maka Asia Kecil ini atau Anatolia ini menjadi fokus dari Bani Umayyah untuk memperkuat kekuatan dari beragam kekuatan yang ada di umat Muslim saat itu. Maka kegiatan dakwah Islam dan juga perjuangan di Asia Kecil ini menjadi sangat penting. Karena jika kita membiarkan kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel, sehingga ketika mereka memperkokoh dirinya, berarti memberi peluang kepada mereka memukul jantung dakwah Islam. Karena itu, sejak Khalifah Muawiyah sampai Khalifah terakhir, mereka berjuang agar kerajaan Romawi Timur atau Bizantium ini bisa ditaklukkan. Namun, walaupun ibu kota Konstantinopel tidak dapat direbut oleh angkatan perang Islam Daulat Muawiyah, namun daerah-daerah yang cukup luas menuju Konstantinopel dapat dikuasainya, sehingga memudahkan jalan bagi Sultan Muhammad Al-Fatih di kemudian hari merebutnya.